Setiap hati firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh. Bukanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Harus akan firman-Mu. Harus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, yang ubah sikap hati. Firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh. Harusku dengan air sungai-Mu. Harus akan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya sebenarnya sih waktu itu pas hari Kamis, saya di WA sama Cim Maria. Yang nih, kamu bawain firman Tuhan ya di Kelor. Waduh, kata saya belum punya persiapan nih. Aduh, gimana Cim Maria, kata gitu. Terus kata Cim Maria, pasti kamu bisa. Ya Cim Maria bantuin dalam doa ya, katanya kan gitu. Ya ini akan belajar. Mari kita sini sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Karena saya juga masih banyak yang belum saya pahami, masih banyak yang saya belum mengerti. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan firman apa yang harus saya sampaikan ya Tuhan di Kelor, kata saya gitu. Sebab saya belum ada persiapan nih Tuhan. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya baca firman Tuhan. Akhirnya saya dikasih firman sama Tuhan, yaitu Mazmur 146. Mari kita sama-sama kita baca. Mazmur 146 ayat 5. Udah? Mari kita sama-sama kita baca. Mazmur 146 ayat 5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan saja. Ya kan? Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kita bersyukur Dia sanggup menolong kita apapun keadaan kita. Tadi kesaksian demi kesaksian, semuanya itu campur tangan Tuhan. Semua itu Tuhan yang menolong kita. Amin. Terus perikop ini kita menceritakan mengenai kisah Raja Daud yang selalu mengingatkan jiwanya untuk selalu berbahagia kalau mengingat Tuhan sebagai penolongnya. Dan Raja Daud juga selalu mengingatkan dirinya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita, apapun keadaan kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Kita harus selalu mengingatkan jiwa kita, mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar permasalahan kita. Apapun masalah kita, kalau kita selalu berdoa sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan, kita bersekutu sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Di sini kita sama-sama belajar ya. Terus kita juga harus selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita.
hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar untuk kehidupan kita. Kayak tadi kesaksian Ciyeyen ya, dia udah nggak sanggup lagi ngadepin anaknya, karena anak itu selalu ngelawan, anak itu selalu dibilanginnya ngeyel, anaknya selalu dibilanginnya ngebantah ya kan. Tapi dia semua dia serahkan kepada Tuhan. Dia berharap pada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, pas anaknya diajak beribadah, Roh Kudus menjamah anaknya, dan akhirnya anaknya sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh berubah gitu. Itu kan semua pekerjaan Roh Kudus, semua itu pertolongan Tuhan, bukan karena Bu Yeyen, tapi semua itu karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita semua. Amin. Dan Tuhan juga yang mengembalikan apa yang seharusnya menjadi berkat kita. Kita karena kan banyak ya, saya sering suka bilang bilang sama saya nggak punya ini, saya selalu hidup saya susah, saya selalu kekurangan ya kan. Terus saya udah rajin nih ke gereja, tapi kok hidup saya seperti ini terus, kata dia gitu. Terus kata saya, ke gereja kita jangan asal cuman ke gereja, tapi tujuan kita itu apa ke gereja, kata saya gitu. Dan kita juga harus sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Jangan cuma kita ke gereja lalu datang ke gereja cuman pendeta khotbah, tapinya pikiran kita kemana-mana, lalu kita nggak dapat apa-apa di dalam peribadahan kita. Itu juga kita kan sia-sia. Tapi kalau misalkan kita tujuan kita mau ke gereja dan kita juga mau sungguh-sungguh berdoa, saya percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Dan kesaksian waktu saya di lapak ya, ada dia tadinya Muslim, dia punya suami orang Kristen. Terus kata dia, saya sebenarnya masuk gereja juga saya ada kepahitan, kata dia gitu. Saya dibohongin sama seorang pendeta, kata dia gitu. Kok gitu? Iya. Saya waktu itu kan suami saya bekerja sama seorang pendeta, kata dia gitu. Udah kamu di sini bantuin saya bekerja, kata gitu kan. Pendeta itu punya usaha, dia bekerja. Terus pas udah gitu, udah istri kamu disuruh dagang di sini, dagang kopi, Indomie apa gitu. Dia udah berdagang dan suami juga bekerja sama dia. Tapi tiba-tiba pendeta itu perhitungan sama dia itu. Kamu kan di sini dagang, kamu harus bayar air, harus bayar listrik, kata dia kan gitu. Lah Pak, penghasilan saya emang seberapa, kata dia gitu kan. Kan saya cuma jual kopi sama Indomie Pak, kata gitu. Tadi Bapak katanya ya udah kamu dagang aja di sini semua, saya yang tackle, katanya kan saya yang tanggung. Tapi dia tiba-tiba pas dia tahu dia itu rame laku, akhirnya dia dibebanin untuk bayar listrik, untuk bayar air, kata dia gitu. Dan suaminya juga kerja nggak ada aturan. Seharusnya kan kalau yang namanya orang kerja kan dari pagi sampai sore. Ini mah nggak, dia pagi sampai sore tuh sampai malam masih terus bekerja, dan gajinya pun kata dia nggak ada ditambahin, kata dia kan gitu ya. Akhirnya dia putuskan sama suaminya berhenti dari tempat kerjaan itu, karena dia katanya merasa saya dibohongin sama seorang pendeta itu, kata dia gitu. Akhirnya dia ada kepahitan, dia tidak ke gereja. Kata saya, kata dia, kok seorang pendeta seperti itu ya, kata dia, tidak mencerminkan seorang pendeta, kata dia gitu. Kan seharusnya dia punya kasih, kata dia kan gitu kan. Ya sudahlah, seorang pendeta itu juga kan manusia, kata saya kan gitu. Udah kamu jangan lihat dari kejelekannya aja, dan kamu juga harus bisa mengampuni. Kamu harus rajin lagi ke gereja, rajin lagi beribadah, kata saya gitu. Kamu jangan punya kepahitan di hati kamu. Kalau kamu punya kepahitan, itu yang rugi kamu, kata saya kan gitu. Dan dia, tapi saya nggak bisa mengampuni dia, Ci, kata dia gitu.
Kamu harus belajar, kamu berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, kata saya gitu, supaya kamu itu mempunyai roh pengampunan terhadap orang itu, kata saya gitu. Terus puji Tuhan, dan dia juga, ya saya akan coba, dan dia juga terus dia berdoa. Dan disinilah kadang-kadang seorang suami dia ngajak istrinya untuk beribadah, tapi dia sendiri si suami ini tidak beribadah. Nah, di situ bikin dia kecewa juga, kata dia. Saya dari Muslim, kata dia. Diajak saya untuk masuk gereja, untuk ikut dia, tapi dia sendiri nggak bisa membimbing saya untuk ke gereja, Ci. Gimana, katanya. Ya udah, tugas kamu berdoa, doain suami kamu, biar suami kamu itu sungguh-sungguh bertobat dan mau ke gereja lagi. Dan oh gitu ya, iya, kunci kita sebagai orang Kristen yaitu hanya berdoa, berseru kepada Tuhan. Apa permasalahan kita? Kita ngomong sama Tuhan, kata saya gitu. Dan puji Tuhan, kata dia, iya puji Tuhan, Ci, kata dia gitu. Suami saya sekarang dia mau beribadah lagi, dia mau ke gereja lagi, kata dia. Jadi kami bisa bersama-sama ke gereja, kata dia. Puji Tuhan. Nah, itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, kata saya gitu. Asalkan kamu percaya, kamu berseru sama Tuhan, kamu jangan jemu-jemu, kata untuk berdoa. Iya, saya kemarin udah putus asa tuh, Ci. Saya ingin balik lagi ke agama saya, kata dia gitu kan. Karena saya merasa kecewa. Saya masuk Kristen, saya kecewa, kata dia gitu. Nggak boleh begitu, kata saya gitu. Kamu kan udah diselamatkan sama Tuhan. Kamu tahu kan, kamu baca firman Tuhan kan. Kadang-kadang, kata dia gitu, coba sekarang kamu belajar untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, kata saya gitu. Dan puji Tuhan, dia sekarang aktif lagi di gereja, dan anak-anaknya juga aktif dalam pelayanan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Kita jangan selalu mengeluh. Bangun tidur kita udah mengeluh, bangun tidur kita udah bersungut-sungut. Itu Tuhan nggak suka. Di dalam firman Tuhan juga ada kan, Tuhan paling nggak suka sama orang yang bersungut-sungut. Tuhan ingin dikala kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersujud di kaki Tuhan, dan Tuhan pasti akan mempermudahkan langkah kita di sepanjang hari itu. Sebab itu yang setiap hari saya praktekkan ya. Itu yang setiap hari saya lakukan. Sebelum saya bangun tidur, sebelum saya turun kaki saya ke lantai, saya udah berdoa sama Tuhan. Saya berseru sama Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemudahan saya di dalam berjalan, memberikan kemudahan saya di dalam usaha. Puji Tuhan. Dulu kehidupan saya, Bapak Ibu, saya dulu juga kerja sama orang. Saya jadi pelayan di pasar, melayani dagang-dagang kue. Tapi puji Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau hidup saya begini terus. Saya nggak mau jadi pelayan terus. Saya nggak mau jadi kuli terus, Tuhan. Saya ingin punya usaha sendiri. Saya ingin punya tempat sendiri. Saya selalu berseru sama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan saya tempat untuk usaha. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagahnya saya, bukan. Tapi semua itu berkat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk terus berseru kepada Tuhan. Kita terus bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Apabila kita menghadapi masalah, jangan kita ngomong sama tetangga, kita jangan ngomong sama orang-orang, oh saya ini begini. Jangan. Kita berlutut di kaki Tuhan, kita berseru sama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan apa yang kita mau. Kalau tetangga mah bisa aja kita ngomong hari ini, kita ngomong gini, ntar dia bisa juga ngomongin ke tempat lain. Jadinya aib kita itu diceritakan ke semua orang. Tapi kalau kita sama Tuhan, Tuhan yang bisa menjaga rahasia kita. Dan ada lagi kesaksian saya. Waktu itu anak saya masih kecil. Suami saya nggak bekerja. Saya seorang ibu rumah tangga. Waktu itu saya belum punya usaha, nggak itu.
anak saya pengen jajan, tapi kami tidak punya uang waktu itu. Anak saya nangis. Saya ngeliat anak nangis, saya juga ikut nangis, ya kan? Seorang ibu mana ada sih kalau misalkan anaknya nangis minta jajan, lalu kitanya nggak itu. Nah di situ saya nangis. Tuhan, saya nggak mau anak saya kekurangan makan. Saya nggak mau anak saya kekurangan jajan. Tuhan tolong saya, bukakan jalan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan puji Tuhan, nggak lama saya dibukakan jalan sama Tuhan. Coba kamu usaha ini, coba kamu bikin ini. Saya tadinya nggak bisa bikin kue, saya tadinya nggak bisa masak. Orang saya waktu saya bujangan, saya mah kerja, pergi pagi pulang sore, gimana mau masak, gimana mau bikin kue. Tapi setelah saya berkeluarga, di sini saya dididik Tuhan, saya diajarin Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, saya diberikan talenta untuk bisa bikin kue, untuk masak. Puji Tuhan, semua itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari kita baca lagi firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. Di sini Bapak Ibu, kita jangan menjauhkan kita tentang peribadahan. Kita harus terus beribadah. Setiap hari Minggu kita beribadah, dan kalau misalkan kayak gini nih ada persekutuan, ayo kita ikutin. Jangan kita daripada kita di rumah cuman bengong nonton TV, nonton sinetron, ya kan? Akhirnya kita tuh terpengaruh sama sinetron. Oh ini harus begini, kan kebanyakan sinetron kita mah sinetron yang perselingkuhan, ya kan? Jangan sampai kita seperti itu, ya kan? Lebih baik kita, kalau misalkan ada persekutuan, kita ikut persekutuan. Kalau misalkan kita ada ibadah, kita ikut ibadah. Lebih baik kita baca firman Tuhan. Kan itu lebih baik, kita mendekatkan diri. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, kita harus selalu dekat sama Tuhan. Karena kita nggak tahu ya, sekarang mah nggak muda nggak tua, ya kan? Udah waktunya dipanggil Tuhan, keadaan kita masih bersekutu sama Tuhan apa enggak? Apa kita lagi melakukan dosa? Ya sia-sia kita selama ini ibadah, sia-sia kita baca firman. Kalau misalkan pas Tuhan datang menjemput kita, tapi kita dalam keadaan berdosa. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini firman Tuhan. Bukan dari saya, tapi semua ini karena dari firman Tuhan. Jadi mari di akhir zaman ini kita lebih dekat lagi sama Tuhan, kita lebih lagi bersekutu sama Tuhan. Jangan terlalu memikirkan, aduh besok saya makan apa ya, aduh saya nggak punya duit, aduh saya entar anak saya gimana ya. Yang penting kita berdoa dan berusaha, kan? Nanti Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita udah berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang selalu setia di dalam berdoa, setia dalam membaca firman, setia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, tadi kesaksian Ibu Yansen. Dulu dia sebelum bertobat, sakit sedikit ke dukun. Sakit sedikit ke dukun. Nah, puji Tuhan dia. Setelah dia bertobat, dia tidak mengandalkan dukun lagi, dia tidak mengandalkan manusia lagi, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu tolong dia, apapun keadaan dia, apapun masalah yang dihadapi, Tuhan selalu tolong Ibu Yansen. Karena waktu itu juga dia pernah telepon saya, Cinga, sakit, kata dia, di kaki pada bengkak, kata dia gitu. Ya udah berdoa, kata saya gitu. Kamu masih punya minyak urapan enggak? Katanya. Ada, katanya. Ya udah berdoa aja, berseru sama Tuhan, Tuhan pasti tolong, kata saya gitu. Dan kita berdoa juga jangan selalu mengandalkan pendeta, mengandalkan itu, tapi Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh
berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kuasa kepada kita, dan Tuhan juga akan memberikan kesembuhan pada kita, asalkan kita dengan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman yang dari saya, biar menjadi berkat untuk kita semua. Mungkin ada yang saya serahkan kepada Ibu Maria. Berkati kami semua. Yesus dari atas keselamatan, Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus sebuah dosa umat manusia. Barang siapa mengaku dosa-dosanya, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, akan menyelamatkan setiap umat manusia. Haleluya, marilah kita bersama Allah. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa di tempat ini. Dalam Roh Kudus, berikan kekuatan pertolongan selamanya di dalam kehidupan kami. Ada otot yang kuasa Tuhan disalurkan di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, penuhi, Roh Kudus, mari Roh yang suci, Roh Kudus, mengalir jangan ada satupun yang kau lewati Tuhan.
segala kesalahan pengalaman, segala ekor-ekor pengalaman dalam dirimu, segala roh agamawi yang dicabut dalam nama Yesus, yang terbuka, kasih pikiran yang terbuka, berkabaya mengalir, dia jadi anak, dia jadi bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa-dosanya dan hidup baru bersama Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, Engkau tidak sendiri, Tuhan berada di jangan takut khawatir akan masa depan. Tuhan sediakan masa depan yang cemerlang, memberikan masa depan yang seperti bersama Tuhan. Saya sendiri terus Tuhan, terus Tuhan, jangan lama kekuatan jangan boleh jiwa-jiwa dikuatkan, selamatkan kirim jiwa-jiwa menyediakan wajahnya bersama malaikat-malaikat Tuhan. Oleh hari ini, jiwa-jiwa, memberikan jiwa-jiwa wilayahnya. Orang yang sampai yang percaya Tuhan pakai hati yang sendiri untuk menjadi hamba Tuhan. Dipercaya pelayanannya semakin besar, pelayanannya semakin maju, pelayanannya penuh biasa, penuh otoritas dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menopang, Tuhan yang memegang, ya, untuk terus kuat, terus maju, terus menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih. Kita bangkit berdiri. Ajaib, katakan Yesus sungguh ajaib, silakan hambanya kalian untuk dalam berdoa berkat. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kami juga, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memberkati kami, bahkan Allah yang sudah menyertai dan menolong kami sampai hari ini. Itu sebabnya kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini. Ini bukan karena kuat kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu dengan Tuhan dalam pelayanan pas agape ya Tuhan. Dan Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai.
pujian penyembahan sudah kami persembahkan, bahkan kami sudah dilawat, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah datang dalam hidup kami. Betapa kami bangga, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Buktinya dari beberapa kesaksian umat-umatmu menyaksikan tentang kasih kemurahan Tuhan, campur tangan dan pembelaan Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang yang berharap dan percaya sepenuh kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan buat persekutuan yang indah ini. Kami yakin tidak sia-sia kami datang. Kami yakin setelah kami pulang berbeda ketika kami datang. Ada perubahan, ada pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami yakin biar hidup kami semakin hari semakin tambah cinta Yesus, semakin tambah cinta dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kami. Berdoa kami syukurkan persekutuan kami sore hari ini, dan kami akan mengakhirinya sebentar. Kami akan berpisah pulang dari tempat ini. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kami jemaat Tuhan sambil kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang, penyertaan perlindungan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan yang permai, menjemput kita sekalian yang tetap setia, yang tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang kalian berdua. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur akhir ibadah kami. Haleluya. Amin.